Dalam oase Ramadan, rahmat semesta alam. Ini masih dari Masjid Alawiyah di Pondok Gede. Dan pemirsa, kalau kita lihat di sini ya, sudah dipenuhi dengan siswa-siswi. Dan juga tadi ada siswa-siswi ternyata dari sekolah darurat milik Ibu Rosi dan Ibu Rian. Jadi ini ada teman-teman dari SMK, khususnya kebidanan ya. Ini diajarnya di bawah jembatan Pademangan, Jakarta Utara. Tapi asalnya dari mana rata-rata, Bu? Mohon mic-nya dipakai. Prakteknya di Kelapa Gading. Oke. Asalnya dari Timur, nanti ada 5 sama dari Papua 5. Nanti setelah lulus kita kembalikan ke daerah asal. Kita bukakan tempat untuk persalinan di sana, jadi bisa dimodali gitu ya, Bu ya. Persalinan desa, jadi bisa menolong ibu dan anak di desa. Begitu. Tidak hanya SMK kebidanan, namun juga ada teman-teman SD, SMP yang semuanya dididik gratis begitu ya. Dan juga dari pondok pesantren khusus yatim Asyafi'iyah yang juga gratis. Luar biasa 3 tokoh ibu-ibu ini ya. Sebenarnya saya Zakia harus jadi seperti itu juga loh. Amin, insya Allah suatu saat. Kamu jangan makan aja. Oke, jadi sebenarnya saya banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tuti, kepada Ibu Rosi dan Ibu Rian. Tapi rasanya bukan saya saja yang ingin bertanya. Betul. Pasti banyak juga ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya. Jadi saya persilakan, ada yang ingin bertanya? Iya. Silakan. Mohon Ibu. Namanya Ibu siapa? Terima kasih. Nama saya Bu Pardina dari BKMT. Ibu Martina ya. Silakan, Pardina Bu. ya. Tadi senang sekali karena hari ini adalah Hari Anak Nasional dan tepat sekali temanya adalah anak sebagai amanah yang Bu Tuti Alawiyah tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan memang sekarang ini masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar, entah itu diperdagangkan atau diperdayakan untuk bekerja dan sebagainya. Yang walaupun ada undang-undang perlindungan anak dan sebagainya yang sudah melindungi dan memberikan sanksi-sanksi, tapi yang ingin kami ketahui, karena banyak juga yang tidak mendapat sanksi, menurut Bu Tuti Alawiyah, apakah secara Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya, walaupun ada juga tanggung jawab masyarakat dan pemerintah harusnya yang juga harus menanggulangi. Terima kasih. Luar biasa terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu Pardina dan juga para pemirsa serta para anak-anakku sekalian. Bagaimana kalau ada orang tua menelantarkan anak? Ini adalah menelantarkan amanat Allah, yaitu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita-kita ini. Bagaimana ya, ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan, tapinya setelah itu atau sebelum itu ketika melahirkan dia nggak lagi menyusukan tapi dia buang anaknya. Kan kita suka baca di media ataupun dengar dari TV bagaimana anak-anak itu disia-siakan oleh orang tua. Ini dosanya, Bu, sangat besar. Jadi artinya orang-orang yang demikian itu nanti anaknya tidak redho kalau masuk neraka karena nggak mendapat pendidikan, nggak mendapat keteladanan orang tua. Kalau orang tuanya tidak sama-sama dijerumuskan juga. Jadi artinya bahwa Allah melihat yang sedemikian itu lalu membalasnya karena Allah sebagai ahkamul hakimin, ya, hakim yang seadil-adilnya nanti di negeri akhirat. Kita juga sangat prihatin sekarang ini bagaimana umpamanya perceraian, terus penjualan anak, ya, trafficking daripada kondisi di desa-desa atau di pulau-pulau itu terjadi. Nah, ini semuanya ini tidak lepas daripada apa yang menjadi pengawasan Tuhan terhadap hal-hal yang sedemikian itu. Sangat besar azab Allah menanti kepada orang yang menyanyiakan amanat-amanat dari Allah itu. Termasuk aborsi begitu ya, Bu ya. Apalagi yang demikian itu tidak boleh, yang tidak diinginkan. itu dilarang, haram dalam agama. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tuti. Ada lagi yang bertanya? Ada satu. Adik siapa namanya? Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Kepada Ibu Tuti, saya ingin bertanya, saya kan sebagai anak, apakah kita sebagai anak itu termasuk golongan durhaka apabila kita membantah orang tua sedangkan orang tua itu salah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita ini harus ada adab. Jadi cara bicara itu semuanya diatur dalam Quran, lengkap sekali.
Jadi qaulan ma'rufa ini kepada siapa? Yang lebih bawah. Ya, kalau umpamanya ada orang yang miskin minta-minta sama kita sesuatu atau mau berhutang sama kita, terus kita nggak mampu untuk memberikan, kita harus, ucapan kita harus yang baik, namanya qaulan ma'rufa. Kalau mau orang tua disebut qaulan karima, jadi berkatalah dengan perkataan yang mulia, jadi harus bagus. Kalau umpamanya kamu merasa terganggu, tersinggung oleh dorongan perintah orang tua supaya suruh begini, suruh begitu, dia nggak mau, dia ada bandel sedikit atau nakal sedikit, nah ini nggak boleh ngelawan, itu namanya uququl walidain, duraka kepada orang tua. Jadi harus ucapan kita ucapan yang baik, kalimah-kalimah kita kalimah yang tertib. Pun menolak berarti dengan sopan dan dengan sopan, baik, lembut gitu ya. Tetapi tembus ya, lembut tetapi tembus. Ibu Tuti, mohon diberi kesimpulan dari tausiah kita sepanjang kurang lebih 1 jam ini, Ibu. Oh begitu, baik. Hadirin hadirat yang saya hormati dan para pemirsa di rumah serta anak-anakku sekalian, kita hari ini sedang merayakan Hari Anak Nasional. Terbayang kepada kita anak-anak kita. Berikanlah kepada anak-anak cinta kasih yang ikhlas, yang tulus, karena memang orang tua nggak ada tandingan cintanya kepada putra-putri. Tetapi ada hak anak kepada orang tuanya. Hak anak itu adalah kalau lahir diberi nama yang bagus. Ya, jangan sembarangan. Seperti orang-orang dulu kadang-kadang ada yang namanya sembarangan. Nah, itu jangan. Jadi nama yang bagus. Kedua, diberi pendidikan. Yang ketiga, dikawinkan kalau sudah dewasa. Nikah anak itu orang tuanya jadi walinya. Selanjutnya, didikan-didikan itu karena anak itu bagaikan kertas yang putih. Ibu bapaknya lah yang membuat lukisan-lukisan apa yang dia minta, yang dia harapkan. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab dan amanah. Selanjutnya kita juga harus berpikir bahwa mereka ini bisa menolong kita. Ada seorang diceritakan bagaimana dia ini pulang ke akhirat tidak membawa banyak amal, tidak banyak membawa pahala, tapi banyak dosa bertumpuk-tumpuk. Tapi dia meninggalkan anak yang baik, anak yang soleh dan solihah. Lalu anak ini selalu mendoakan ibundanya, mendoakan ayahandanya agar diampunkan dosa-dosanya. Maka akhirnya dosa-dosanya ini habis, pahala-pahala ada. Di waktu negeri akhirat hari kiamat datang, dibawa, dijemput malaikat ke dalam surga. Dia kaget, anna li hadhihi, buat saya kah tempat ini? Li istighfari waladikalaka, kau dapat tempat yang begini indah, begini bagus karena istighfar anakmu kepadamu tidak berhenti-henti. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah menjadi anak yang bakti kepada orang tua, taat kepada Allah, menjalankan ibadah dan agama dengan baik, berlaku sopan santun kepada masyarakat. Selamatlah bangsa kita menjadi negeri yang aman dan sentosa. Dan bebas korupsi, Bu. Ya, mudah-mudahan itulah yang penting. Amin. Itu sedikit kesimpulan dari Ibu Tuti Alawiyah ya. Betul, dan dikarenakan memang amal seseorang akan terhenti begitu dia meninggal, kecuali seperti yang Ibu sampaikan tadi, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh. Yang mendoakan. Oke, Ibu Tuti, terima kasih sekali untuk tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kami masih harus jeda terlebih dahulu, nantinya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di kuis, maksud kami di Oase Ramadan.